Perawat cantik tuan muda arogan. Bab 027. Parmiah mengelus liontin kalung yang dia genggam erat. Saya membeli rantai kalung dan memasangkan liontinnya agar nanti dipakai Lani saat diterima bekerja di Parut Corporation, agar jika Lani bertemu Nyonya Dein, beliau bisa langsung mengenalinya. Tapi ternyata Lani lebih memilih bekerja di sini. Ibu bilang Yanto tahu di rumah ada CCTV. Tanya Susana. Parmiah mengangguk. Kok bisa ya, Tuan? Dimitri saja tidak tahu kalau di sudut-sudut rumah ini banyak terdapat CCTV, gumam Susana. Reza menghela napas dalam lalu menggeleng pelan. Nanti kita usut Yanto, ucap Reza pelan. Lanjutkan, Bu. Lalu Parmiah menceritakan semua gerak-gerik Yanto yang dia tahu. Sungguh cocok sekali cerita Bu Parmiah tentang Yanto dengan kecurigaanku selama ini, Tuan. Timpal Dimitri, feeling saya mengenai kemiripan gestur Lanita atau mimik atau apa itu dengan Nyonya Dein pun ternyata karena memang Lanita adalah anak Nyonya Dein, imbuh Dimitri. Ya, feelingmu kuat. Terima kasih, Dimitri. Puji Reza. Pujian Reza selain pada masakannya sungguh membuat senang hati Dimitri. Parmiah pun mengatakan rencana Yanto untuk menggagalkan dirinya dan Lani tidak ikut ke acara makan malam esok di rumah Dein. Apa rencana yang akan dia lakukan? Gumam Reza. Hening. Bagaimana jika rencana Yanto kita permudah? Usul Dimitri menemukan sebuah ide. Maksudmu? Tanya Susana. Sejak aku tahu sikap Yanto mencurigakan, aku pun tahu Yanto sangat konsen memperhatikan Ibu Parmiah. Diam-diam aku pernah melihat dia mencatat kebiasaan Lani dan Ibu Parmiah melakukan. Ini itu, makan dan minum apapun di jam-jam sekian, dan pokoknya kebiasaan-kebiasaan mereka dicatatnya dalam notes, tutur Dimitri. Susana, Dimitri dan Parmiah saling pandang. Oke, aku setuju usul Dimitri. Mari kita pikirkan rencana untuk mengelabui Yanto. Reza setuju dengan usul Dimitri. Setelah melalui percakapan serius mengenai rencana mereka, akhirnya sepakat jika nanti Lanita yang akan meminum air susu jahe dengan bubuk efek sakit perut dan buang-buang air besar. Dimitri, kau yakin Yanto ke apotik membeli obat pencahar perut tadi pagi? Tanya Susana sangsi. Tadi pagi aku ke minimarket bahan-bahan organik untuk memasak. Ada yang lupa ku beli kemarin, saat itulah aku melihat Yanto masuk apotik di seberang minimarket dengan sikapnya yang mencurigakan. Setelah Yanto pergi dari apotik, aku masuk dan bertanya obat apa yang barusan dibeli Yanto. Pelayan apotik bilang, obat pencahar perut. Nah, sepertinya nanti Yanto akan membubuhkan obat pencahar perut untuk Lanita dan Ibu Parmiah. Dimitri berkata panjang lebar. Reza tersenyum. Tak sia-sia aku menyayangimu dan masakanmu, Dimitri. Kau pun cepat tanggap mengenai pekerja yang sikapnya mencurigakan di rumah ini. Terima kasih. Puji Reza lagi. Hati Dimitri berbunga. Dia memang menyayangi Reza karena Reza selalu memanjakannya dengan membebaskannya memasak sesuai seleranya. Untung saja selera memasak Dimitri selalu cocok di lidah Reza. Apa kalian yakin Lanita akan baik-baik saja dengan perutnya? Kenapa kita tidak berterus terang dulu pada Lani jika sebetulnya Lani adalah anak Tante Dein? Tanya Reza. Tuan, maaf. Aku pernah bertanya secara pribadi pada Lani jika dia memutuskan tak ingin mencari tahu siapa orang tua kandungnya. Tak ingin membebani Ibu Parmiah dengan bertanya siapa dia sebenarnya. Hidup tenang bersama Parmiah sudah membuatnya nyaman dan bahagia, itu mimpinya. Jadi Lani memutuskan untuk mengubur dalam-dalam kenyataan dia bukan anak kandung Ibu Parmiah. Jika kita mengatakan hal ini pada Lani, pasti butuh waktu untuk membuat Lani mau percaya serta ikut dalam
Rencana kita. Biar nanti sekalian saja Lanita mengetahui identitas yang sebenarnya di rumah Nyonya Dein, Tuan. Ini sudah jam 2 siang, nanti sore kita sudah harus siap-siap pergi ke Nyonya Dein. Waktunya terlalu pendek untuk meyakinkan Lanita, usul Susana panjang lebar. Reza menarik napas dalam. Baiklah, atur saja rencana kalian. Tapi aku tak mau Lanita kenapa-kenapa pada akhirnya karena meminum obat pencahar perut. Ucap Reza. Tandan nanti yang akan mengantar Lanita ke klinik segera dan langsung membawa Lanita serta Ibu Parmiah ke rumah Nyonya Dein, ucap Susana. Sekali lagi Reza bernapas dalam. Baiklah, semoga rencana kita berhasil. Aku merasa berada di negeri lain mendengar kenyataan yang baru saja diceritakan Ibu Parmiah. Sungguh ini sebuah kejutan di luar dugaan sekaligus menyenangkan dan membuatku bahagia. Entah kenapa, Reza tersenyum lega. Maka seperti itulah bagaimana bisa Parmiah dan Lanita berakhir dengan drama sakit perut mereka dan berhasil membawa keduanya masuk ke rumah Dein dan tentu saja membawa kabar yang sangat mengejutkan. Kembali ke rumah Dein saat ini, Lanita yang juga sangat terkejut dengan ucapan Parmiah memegang lengan Parmiah. Ibu, apa yang barusan ibu bilang? Aku anak kandung. Tidak, itu dusta. Orang ini hanya bermimpi. Dia punya delusi akut sejak dulu, aku tahu dengan pasti. Potong Omah cepat sambil berdiri dari kursinya. Sharon pun menelan ludah dan terperangah. Tak mungkin perawat bodoh ini anak mamaku. Aku anak satu-satunya di keluarga ini. Kalian jangan mengaku-ngaku. Dagu Sharon. Tengadah menatap Lanita dan Parmiah. Sementara Dein yang masih terpaku dan gemetar dengan pengakuan Parmiah. Mendekati Parmiah perlahan. Yang kau bilang barusan apa? Anakmu adalah anak kandungku. Bagaimana bisa? Tanya Dein lirih dengan kedua lutut yang nyaris tak bertenaga. Untung saja Erik sigap merengkuh bahu Dein. Saloma gegas mendekat pada Parmiah. Parmiah, hentikan. Penyakitmu belum juga sembuh rupanya. Aku merasa prihatin. Saloma mengusap punggung Parmiah tapi sebetulnya dia mencengkeram dan menancapkan kuku-kukunya. Dengan keras. Nyonya, aku adalah teman dekat Parmiah dulu. Wanita ini kerap berdelusi sejak dulu. Jangan percaya dengan apa yang dia ucapkan, Nyonya. Ucap Saloma tegas. Dein tak peduli dengan ucapan Saloma. Dia hanya merasa heran bagaimana Liontin berbentuk patahan hati yang ia pesan secara khusus itu ada pada Lani. Aku memberikan gelang kaki pada seorang suster untuk dipasangkan saat anakku lahir. Gelang kaki itu memiliki liontin yang sama dengan liontin kalung milikku. Kenapa bisa anakmu memilikinya? Tanya Dein tajam pada Parmiah. Karena sayalah suster yang dulu Nyonya perintahkan memakaikan gelang kaki pada anak Nyonya, jawab Parmiah. Dein terhenyak. Sharon memekik tak percaya. Lanita gemetar di sebelah Parmiah. Saloma melotot dan semakin menancapkan kuku-kuku jari tangannya di bahu Parmiah. Wildan, bawa kedua wanita tak tahu diri ini dari sini. Mereka sudah mengganggu acara makan malam Nyonya. Titah Saloma panik. Dia benar-benar panik. Omah, kau tak berhak mengusir mereka. Lanita dan Ibu Parmiah adalah tamu yang memang aku undang juga, cegah Dein tajam. Dia merasa curiga dengan reaksi Omah yang berlebihan. Maafkan saya, Nyonya. Karena sudah mengacaukan acara makan malam, Nyonya. Tapi, saat saya tahu saya diundang ke acara makan malam ini, maka saat itu pula saya tahu ini adalah kesempatan saya mengakui semuanya. Mengakui kejahatan saya di masa lalu pada Nyonya. Parmiah luruh dan bersujud di kaki Dein. Dein tentu berjengit risih.
Tidak perlu seperti ini, bangunlah. Ceritakan apa yang sudah kau lakukan di masa lalu. Dain menahan debur hatinya yang bertalu. Lanita anak kandungnya. Lalu siapa? Sharon. Salomah menarik tubuh Parmiah kasar. Pergi kau dari sini wanita gila. Dia ini gila, Nyonya. Dia bukan suster, dia pernah dirawat di rumah sakit jiwa. Teriak Salomah. Kamu yang gila, Omah. Bagaimana bisa kau hidup tenang setelah kau membujukku menukar bayimu dengan bayi Nyonya Dain? Parmiah menepis tangan Omah dan berkata, tajam. Dain lagi-lagi nyaris terjengkang. Untung saja Erik masih berada di belakangnya. Mi menukar bayiku. Dain terbelalak dan melotot pada Omah meminta penjelasan. Dia hanya berdelusi, Nyonya. Bagaimana bisa saya menukar bayi? Jelas-jelas. Ucapannya hanya karangan semata. Omah menepis dengan panik. Aku tidak berdelusi, Omah. Anakmu lahir dengan kelainan jantung dan harus segera dioperasi karena kalau tidak, usia bayimu tidak akan bertahan lebih dari sebulan. Kau tidak punya uang lalu membujukku yang ingin memiliki anak agar menukar bayimu dengan bayi sehat Nyonya Dain. Dengan harapan anakmu bisa segera dioperasi saat itu juga dengan uang Nyonya Dain yang tentu saja karena ulahku menukar bayi dengan kelainan jantung itu. Parmiah berkata tegas dan lancar seraya menatap tajam Omah. Dain menoleh pada Sharon. Dia lemas. Kau, saat bayi memang melakukan operasi kelainan jantung, Sharon. Ucap Dain lirih. Mama. Pekik Sharon. Jadi apa artinya? Maksud mama aku adalah bayi. Sharon melihat ke arah Salomah. Oh, tidak. Ini pasti hanya lelucon. Aku tentu saja anakmu kan, Ma. Sharon mengacak-acak rambutnya gusar. Tentu saja dia tidak terima jika dirinya dianggap anak yang ditukar. Anak Salomah. Big no. Dirinya adalah anak seorang pengusaha. Wanita sukses, Dain Perlina Sugandi. Hei, kalian. Pergi dari sini. Jangan membuat lelucon. Murahan. Sharon menunjuk-nunjuk Lanita dan Parmiah. Dain menyugar rambutnya kasar. Sudah, cukup. Diam semua. Aku yang memutuskan siapa yang berhak bicara di sini. Kau, Ibu Parmiah. Katakan dengan jelas dan jujur apa yang sebetulnya terjadi di masa lalu. Kalian semua diam. Sentak Dain yang tiba-tiba saja kepalanya menjadi berat dan pening. Parmiah dengan sigap menceritakan sekelumit kisah masa lalu tentang Lanita dan gelang kaki berliontin patahan bentuk hati khusus itu. Lalu kisah Yanto di rumah Reza tak luput dari cerita Parmiah. Setelahnya Parmiah bersujud kembali di kaki Dain. Hukum saya, penjarakan saya. Saya ikhlas karena saya sudah tenang menceritakan kebenaran ini, Nyonya. Silakan tes DNA Lanita dengan Nyonya. Nyonya akan menemukan bukti yang lebih akurat lagi. Parmiah berurai air mata bersujud di kedua kaki Dain. Salomah gemetar setengah mati di tempatnya berdiri. Sharon terbelalak tak percaya dengan apa yang barusan dia dengar. Lanita terduduk di lantai, dia berurai air mata seraya menahan sakit perut yang tiba-tiba menyerangnya kembali. Lanita mulas dan harus segera menuntaskan hajatnya tapi kedua kakinya lemas untuk digerakkan. Susana melihat gelagat Lani yang perutnya kembali terasa. Dia sedikit merasa khawatir. Karena hanya Lani yang betulan meminum obat pencahar itu. Lanita mengelus perutnya. Dia kembali merasakan mulas. Susana dan Dimitri yang melihat ringisan Lani segera bertindak. Susana mendekati Lanita. Kau mulas lagi? Tanya Susana. Lanita mengangguk, keringat tampak di dahinya karena menahan mulas tapi tak sanggup berdiri demi mendengar kejutan yang baru saja terjadi. Nyonya, sebelum Lanita ke sini dia memang pergi ke klinik.
Dia meminum obat pencahar yang diberikan Yanto. Minta izin saya mengantar Lani ke toilet, ucap Susana. Dein mengerjap lemah dan mengangguk pelan. Dia sempoyongan dan dibantu Erik. Kembali duduk di meja makan. Kepalanya pening, kedua tangannya bertumpu di atas meja makan menahan kepalanya. Erik setia memijat kedua bahu Dein. Mama jangan diam saja. Ini semua lelucon, Ma. Tak mungkin aku anak Omah. Aku anak Mama. Aku tak mau menjadi anak Omah, Ma. Jerit Sharon. Omah tercekat mendengar ucapan Sharon. Gadis yang begitu dia sayang tega berkata seperti itu. Sharon, kenapa kamu berkata seperti itu, sayang? Bukankah selama ini Omah selalu perhatian dan menyayangimu? Omah berkata lirih. Tapi aku bukan anak Omah. Ketus Sharon. Aku anak Mama Dein. Kamu bukan mamaku. Sharon mendelik. Sakit hati Omah melihat Rona tidak suka yang kentara di wajah Sharon. Saronnya yang selalu manja dan meminta perhatian kini mendelik sebal ke arahnya. Salomah meraba dadanya. Sakit. Omah mengasihimu dan selalu membuatmu tersenyum bahagia, tapi kenapa sekarang? Kamu menatap Omah seolah-olah begitu penuh kebencian. Omah sudah berjuang untuk kebahagiaanmu. Omah bicara tanpa sadar, hatinya tak rela jika Sharon berbalik membencinya. Jadi kamu mengakui kalau Sharon dan Lani adalah bayi yang kamu tukar dulu, Omah? Dein melirik Omah. Omah sepertinya baru tersadar. Dia tergeragap. Tentu saja Nona Sharon anakmu, Nyonya. Bagaimana bisa dia jadi anakku? Nona Sharon sudah terbiasa hidup mewah bergelimang harta. Dia, anakmu, Nyonya. Salomah takut Dein menyingkirkan Sharon dan menggantikannya dengan Lani. Jika hal itu terjadi, Omah tak akan pernah bisa terima. Dein menghela napas dalam. Dia melihat Susana yang kembali sendirian. Di mana gadis itu? Tanya Dein. Masih di toilet, Nyonya. Dein memejam. Erik menyodorkan air mineral pada Dein. Dein menerima dan menenggaknya hingga habis. Maaf, jika acara makan malam menjadi kisruh seperti ini. Dein berbicara pada Erik dan Reza lalu melirik Parmiah dan Salomah, menatap mereka bergantian. Sementara itu Sharon diam-diam menyelinap hendak menemui Lanita. Sharon bersidekap dan bersender di dinding dekat toilet menunggui Lanita. Saat Lanita keluar, Sharon langsung menghadang Lani. Jangan kamu pikir lelucon bodohmu bisa mengelabui mamaku. Kamu hanya gadis miskin yang bermimpi jadi kaya secara instan. Reza tidak berhasil kamu dapatkan, sekarang kamu kerjasama dengan ibumu mengarang cerita. Dasar orang miskin. Cibir Sharon pelan, tapi menusuk. Lanita yang konsentrasinya pecah karena perutnya masih mulas hanya menepis tangan ke udara. Aku sungguh tak mengerti dengan apa yang ibuku dan ibu Salomah katakan. Sama sekali aku bukan bagian dari rencana mereka. Lanita mengelus perutnya dengan lemas. Kebahagiaanmu. Omah bicara tanpa sadar, hatinya tak rela jika Sharon berbalik membencinya. Jadi kamu mengakui kalau Sharon dan Lani adalah bayi yang kamu tukar dulu, Omah? Dein melirik Omah. Omah sepertinya baru tersadar. Dia tergeragap. Tentu saja Nona Sharon anakmu, Nyonya. Bagaimana bisa dia jadi anakku? Nona Sharon sudah terbiasa hidup mewah bergelimang harta. Dia anakmu, Nyonya. Salomah takut Dein menyingkirkan Sharon dan menggantikannya dengan Lani. Jika hal itu terjadi, Omah tak akan pernah bisa terima. Dein menghela napas dalam. Dia melihat Susana yang kembali sendirian. Di mana gadis itu? Tanya Dein. Masih di toilet, Nyonya. Dein memejam. Erik menyodorkan air mineral pada Dein.
Dein menerima dan menenggaknya hingga habis. Maaf, jika acara makan malam menjadi kisruh seperti ini. Dein berbicara pada Erik dan Reza lalu melirik Parmiah dan Salomah, menatap mereka bergantian. Sementara itu Sharon diam-diam menyelinap hendak menemui Lanita. Sharon bersidekap dan bersender di dinding dekat toilet menunggu Lanita. Saat Lanita keluar, Sharon langsung menghadang Lani. Jangan kamu pikir lelucon bodohmu bisa mengelabui mamaku. Kamu hanya gadis miskin yang bermimpi jadi kaya secara instan. Reza tidak berhasil kamu dapatkan, sekarang kamu kerjasama dengan ibumu mengarang cerita. Dasar orang miskin. Cibir Sharon pelan, tapi menusuk. Lanita yang konsentrasinya pecah karena perutnya masih mulas hanya menepis tangan ke udara. Aku sungguh tak mengerti dengan apa yang ibuku dan ibu Salomah katakan. Sama sekali aku bukan bagian dari rencana mereka. Lanita mengelus perutnya dengan lemas. Karena banyaknya cairan yang dia keluarkan. Jangan berpura-pura lugu. Kau hanya berakting, bukan? Cebik Sharon. Apa Nona melihat kepura-puraan melihat saya benar-benar lemas seperti ini? Lani mengesah.